Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini kita hari Senin. Waduh, enak banget ya lihat Bung Rocky dengan latar belakangnya pohon kaktus ya di belakangnya. Tapi agak mendung-mendung dikit nih ya Bung Rocky ya. Iya, sama seperti mendung politik karena dibayang-bayangi oleh awan hitam hak angket. Oh iya, iya betul juga. Ya, tapi kelihatannya walaupun mendung Pak Jokowi cuek bebek aja nih Bung Rocky. Dan kalau kita baca berita pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto hari ini katanya akan ada sidang kabinet itu untuk membahas soal makan siang yang dalam perencanaan akan dimasukkan dalam APBN 2025. Jadi Pak Jokowi ini kelihatannya udah pede banget dia bakal terus jadi presiden sampai November gitu, sampai Oktober, dan kemudian Gibran akan dilantik sebagai wakil presiden gitu Bung Rocky. Ya tentu secara formil mesti dibahas itu kan. Mm-mm. Selama Pak Jokowi masih pimpinan sidang kabinet. Mm-mm. Tetapi secara material kan itu kalkulasi yang konyol tuh. Dan sama juga zaman Pak Harto juga sebelum Pak Harto Mm-mm. lengser tuh APBN-nya dibahas dan 2 bulan kemudian lengser maka berubah Oh, oke. seluruh rencana politik. Mm. Tetapi dari sudut persaingan politik itu mulai terbaca bagaimana Jokowi ingin sebut aja bayar di depan itu semacam prepaid pulsanya dia itu di 2025 kan ini kan Jokowi bayar di depan tuh dengan memastikan bahwa ada bagian yang harusnya tidak boleh lagi dipakai oleh presiden berikutnya karena presiden sekarang udah menawan dengan ya menawan ya ditawan APBN itu supaya proyek-proyek strategis Jokowi bisa diucapkan kembali. Mm. Termasuk proyek strategis yang bagi Jokowi itu akan menjadi legacy dia tuh yaitu makan siang gratis tuh. Oh iya, iya, Karena iya. semua hal yang sifatnya populis kan akan diingat sebagai di era Jokowi ada makan siang gratis itu Mm. diputuskan di era Jokowi. Mm. Tetapi tetap politik itu adalah perkembangan situasional. Nah, situasional ini yang Jokowi anggap nih lurus-lurus saja. Padahal dari awal kita tahu bahwa hak angket ini akan bergulir keras. Walaupun Jokowi berupaya untuk cegah Mm. pengelompokan di parlemen. Tapi ini soal publik yang sudah menghendaki bukan sekedar angketnya, tapi arah dari angket itu pemaksulan. Kan Ya, bagi ya. PDIP angket buat apa sih? Pasti buat pemaksulan. Dan selama PDIP mampu untuk memelihara isu itu, Nasdem dan PKB akan ikut juga. Kan Nasdem dan PKB itu potensial di kerjaan Jokowi, tetapi mereka nunggu kepastian dari yang punya standing di parlemen itu PDIP. Nah itu juga yang menyebabkan PDIP makin lama makin kuat untuk mendalilkan angket itu. Dan bagi publik Indonesia, angket itu harusnya atau diinginkan berujung pada pemaksulan. Hanya itu yang memungkinkan Jokowi itu dihukum secara konstitusional. Nah, kita sebagai pengamat hanya mau menganalisis itu. Bahwa Ya, moral dari angket itu ada pada Ibu Mega, tentu itu yang diharapkan oleh publik. ya, ya. Oke, nanti detailnya kita bahas dalam perbincangan nanti malam Oke, ya, Bung Rocky ya. yes. Kita balik lagi ke sini. Kalau kalau kita lihat ya, orang kemudian jadi bertanya-tanya pada sebenarnya ini kabinet kalau nanti kalau kalau katakanlah ditetapkan sebagai pemenangnya adalah Prabowo Gibran, ini kabinetnya Pak Prabowo kan begitu wakil presiden kan ban serap ya, Bung Rocky ya. Apakah Yes. kabinet periode ketiga Pak Jokowi karena tadi itu soal anggaran juga sudah dibahas dan termasuk yang harusnya kan secara umum juga tidak memasukkan spesifik. Saya sepakat tadi bahwa anggaran biasanya anggaran tahun berikutnya sudah dibahas di tahun sebelumnya. Tapi tidak spesifik kemudian masukkan program makan gratis, makan siang gratis kan itu kan program yang spesifik pada Prabowo dan Gibran. Yang kedua juga yang kemarin kita bahas bahwa seperti dikatakan oleh anggota Dewan Pakar derajat wibawa yang menentukan kabinet itu Pak Jokowi, capres, cawapres dan ketua umum partai. Harusnya kan Pak Jokowi udah nggak ikut-ikutan lagi nih sekarang gitu. Jadi banyak orang sebetulnya yang membuai Pak Jokowi, dibuai dengan oke, Jokowi akan menentukan, Jokowi nanti akan pastikan bahwa pengamanan dirinya itu sekaligus eh, rencana untuk mengaktifkan peran Gibran di dalam pemerintahan nanti karena itu mulai ada undang-undang tentang apa namanya penyatuan Jakarta dan sekitarnya kira-kira apa namanya istilah Undang-undang daerah khusus Jakarta itu. Ya. ya, di mana kekuasaan wakil presiden menentukan. Kan ini semua upaya Jokowi untuk mulai mencicil, yaitu mencicil opini publik bahwa Gibran itu bukan sekedar ban serep loh, nanti dia akan berperan tuh.
Nah, isu tentang makan siang gratis ini pasti juga akan ditangani oleh Gibran. Kan nggak mungkin Prabowo menangani soal semacam itu. Jadi kelihatannya akan diformulasikan tentang makan gratis itu akan dipimpin langsung oleh wakil presiden. Supaya wakil presiden kelihatan ada kerjaan. Nah, Prabowo nggak mungkin terus-menerus ngurusin makan siang gratis. Dia banyak soal luar negeri, soal infrastruktur. Jadi kelihatannya akan ada division of labor di mana Gibran itu betul-betul diposisikan hadir tiap hari di media massa sebagai ketua panitia makan gratis kira-kira itu supaya nama Gibran terus moncer kan. Kalau nggak Gibran akan tenggelam. Bayangin aja Pak Maruf Amin yang sebetulnya jauh di atas Gibran kapasitas konseptualnya akhirnya tidak diingat orang lagi. Jadi jangan sampai Gibran hilang namanya itu dan orang cuma ingat Gibran kalau ada seminar lirik ke atas panggung sebelah kanan ada foto seseorang yang orang nggak tahu siapa fotonya tuh. Sebelah kiri adalah foto presiden yaitu Prabowo. Jadi kelihatannya itu strategi Jokowi untuk membenamkan Gibran dalam ingatan publik bahwa dia adalah calon presiden 2009, maka karena itu dia mesti diaktifkan. Nah, makan siang itu adalah teori yang paling mampu untuk mengatakan Gibran akan diambangkan dalam isu makan siang. Diambangkan artinya dia akan mengambang di atas isu itu supaya dia ada terus di dalam sorotan media massa. Ya, kan kemarin kita juga bahas ya, Bung Rocky, bahwa sekarang ini kalau ternyata terjadi diam-diam adalah persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan begitu ya. Yang satu outgoing, yang kemungkinan yang duanya insya Allah incoming begitu ya. Tetapi kan tentu dalam posisi sekarang Pak Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa karena Pak Jokowi masih berkuasa sampai bulan Oktober, sementara dia juga belum ditetapkan oleh oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang, belum juga ada sengketa di KPU. Sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan saya kira nggak akan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi karena lawan-lawan politik memilih jalur hak angket begitu. Kalau kita balik lagi yang kita sering jadikan alasan untuk mengkritisi politik Pak Jokowi itu etika publik. Di dalam etik pemerintahan, seorang presiden yang tinggal menunggu dilantik, tinggal menunggu menyerahkan jabatan, nggak boleh bikin kebijakan yang akan mengikat presiden baru, kan nggak boleh tuh. Jadi sebetulnya nggak boleh Jokowi bilang bahwa udah kita udah pastikan itu akan ada jumlah anggaran tentang makan siang, kita udah pastikan bahwa Gibran akan macam-macam. Itu kan menyakiti, bukan sekedar menyakiti, secara etis itu adalah hak presiden yang akan datang. Nah, keadaan itu nggak dimengerti oleh Jokowi. Jadi memang dari awal ini Pak Jokowi nggak ngerti tentang the very ethics of democracy. Mestinya jangan ada satu kebijakan yang bisa membuat presiden berikutnya itu gugup untuk membuat kebijakan karena udah diikat oleh presiden petahana kan. Kan itu inti dari yang kita sebut habits of the heart. Nah, demokrasi itu adalah habits of the heart, kebiasaan dari dalam hati itu. Bukan sekedar soal aturan. Kan aturan bilang mesti disusun sejak sekarang. Iya, tetapi mesti dikasih bintang itu bahwa itu masih akan dibicarakan dengan presiden berikutnya tuh yang belum belum tentu Prabowo. Secara konstitusional kan belum tentu Prabowo. Sampai Oktober itu belum tentu Prabowo. Bisa aja ada keputusan lain yang menyebabkan hitung ulang atau pemilu ulang atau bahkan mulai ada pemilu tanpa Jokowi, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi ini soal value, soal ethics, bahwa jangan ambil keputusan sementara ketidakpastian masih sedang berlanjut di Republik, terutama ketidakpastian yang dimotori oleh PDIP yang menuntut hak angket. Ya, itu yang poin saya, karena ini sangat spesifik kan, yang dikatakan oleh Pak Erlangga gitu, bahwa mereka akan membahas anggaran APBN 2025, dan itu soal makan siang akan dibahas di situ. Itu kan sangat sangat spesifik. Jadi artinya sebenarnya Pak Jokowi itu sudah tidak peduli nanti bagaimana hasil dari penetapan KPU, tidak peduli dengan hak angket dan sebagainya. Saya sudah putuskan bahwa yang menjadi pemenang adalah anak saya. Ya, saya kira Erlangga betul. Erlangga mengingatkan bahwa kok tiba-tiba ada keputusan yang sebetulnya harus dibicarakan di dalam koalisi dulu paling tidak tuh, karena ini menyangkut hak koalisi juga untuk portofolio, tetapi diambil alih oleh presiden. Walaupun orang tahu ya koalisi juga kan ketua bayangannya adalah Presiden Jokowi, tetapi sebagai ketua bayangan di wilayah politik dia tidak boleh menganggap bahwa dia sekaligus kepala negara yang akan menentukan nasib si kepala negara berikutnya kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi saya kira Pak Erlangga memberi sinyal tentang bocorin lah begitu ya, bocoran ya, dari dia bocorin gitu. Bahwa gila Jokowi semuanya dia masih mau atur loh. Saya kira itu, dan Golkar mengerti bahwa bahkan Golkar tahu bahwa satu saat juga Golkar bisa diatur lagi oleh Jokowi. Kan itu intinya kan.
Diambil Jadi alih nggak? Erlangga Jangan-jangan kasih bukan semacam diatur, Bung Rocky. bocoran persiapan kira-kira. Bukan diatur, diambil alih, Bung Rocky kalau salah-salah Golkar. Ya. Ya istilah istilah yang apa kemarin tuh Oh, dikanibalisasi oleh atau Jokowi. Golkar bisa ya. dicincang oleh Jokowi untuk kemudian disodorkan sebagai makanan politik buat anaknya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini yang menarik kan sejak awal ketika bicara soal sinkronisasi, ya, itu kan Sri Mulyani udah jauh-jauh menyatakan dia tidak akan ikut. Mungkin ini yang dimaksud dengan sinkronisasi dan kita tahu pasti. Nah, apa ini pertanyaannya apakah Sri Mulyani terlibat atau tidak dalam rapat kerja hari ini? Kalau dia misalnya hadir, bagaimana posisi Sri Mulyani? Ini menarik menurut saya, Bung Rocky. Kelihatannya Sri Mulyani lagi sakit mah gitu, jadi ada gangguan pencernaan. Karena begitu namanya disebut, itu orang Hmm, akan bertanya-tanya lagi tuh. hmm, Berarti Sri Mulyani akan dipaksa untuk cari uang. Dan hmm, bagi Sri Mulyani mungkin udah capek dia nyari uang yang hmm, diboroskan dalam bentuk money back, korupsi, atau money laundering akhirnya tuh. hmm, Jadi saya kira Sri Mulyani, era Sri Mulyani udah selesai itu. Dia hmm, dia gagal untuk mempertahankan reputasi dia sebagai ethical person tuh, sebagai orang yang secara etis mengerti tentang public policy, seperti yang dulu dia pernah dengung-dengungkan. Tetapi kita mesti putuskan juga bahwa Sri Mulyani mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut hmm, campur, hmm. ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia itu. Karena makan siang itu pasti dianggap sebagai hal yang korupsinya akan rantai korupsi akan panjang tuh. Harga makan satu satu piring di Jakarta itu mungkin tinggal jadi 1 sendok sampai di Papua tuh karena dikorupsi di tengah jalan kan. Hmm. Dan Bank Dunia pasti menghitung bahwa itu tidak efisien karena bukan bukan begitu proyek Bank Dunia untuk mengentaskan kemiskinan tuh. Jadi saya bisa duga Sri Mulyani udah courtesy call dengan World Bank dan mungkin World Bank bilang udah Ibu Sri Mulyani nggak usah ikut-ikutan di situ biarkan sinkronisasi itu berjalan secara tidak sinkron karena nggak ada Sri Mulyani. Ya, ya, ya. Dan yang ya saya kira justru berita hari ini kalau soal Pak Jokowinya kemudian udah menyusun soal anggaran mata anggaran makan siang untuk APBN 2025 buat media itu bukan hal yang terlalu menarik. Karena memang seperti itulah gayanya Jokowi. Justru yang menarik ditunggu orang apakah Sri Mulyani ikut hadir dan membahas itu dan kalau dia hadir apakah dia juga ikut menyetujuinya. Saya kira lebih lebih itu yang lebih menarik Bung Rocky. Ya itu yang kamera akan diarahkan pada Sri Mulyani untuk nanya itu. Kalau dia nggak hadir pun dia akan dikejar kenapa nggak hadir. Kalau dia Mhm. hadir dia akan diminta untuk menerangkan tuh porsi itu mengganggu stabilitas makroekonomi apa enggak tuh. Jadi dalam Sri Mulyani kan itu saya bilang dia mungkin dalam 1-2 jam ini lagi mengalami konstipasi tuh gangguan pencernaan karena secara etis dia nggak tahu apa yang mesti dia terangkan. Secara politik dia tahu dia lemah karena mungkin Jokowi masih akan paksa. Tetapi orang kayak Sri Mulyani dia akan lihat benefit dari benefit cost dari anggaran aja kan. Jadi kalau anggaran itu sekedar dipakai untuk sesuatu yang konsumtif, tetapi akan membebankan BPJS misalnya, akan membebankan proyek-proyek lain yang dasarnya adalah menghidupkan ekonomi rakyat, ya mungkin dia akan bilang iya, tapi saya kasih beberapa catatan ya soal-soal itu kan diplomasinya Sri Mulyani. Tapi secara etik sebetulnya Sri Mulyani nggak boleh ikut dalam pembahasan itu karena bukan lagi hak dia tuh di situ. Itu hak dari presiden baru untuk menyodorkan proposal tanpa harus diikat oleh Undang-Undang APBN 2025. Ya, nah ini ya mungkin kita perlu coba ada pembandingan Bung Rocky kan seingat saya ini soal makan siang ini kan semangatnya adalah soal stunting dan sebagainya kemarin ya walaupun kemudian orang dijawab bahwa kalau kalau stunting itu bukan soal makan siang gratis itu soal dari sejak di kandungan begitu ya juga susu dan sebagainya Bang. Tetapi mari kita kontraskan dengan situasi kan dengan target itu tadi Indonesia Emas tahun 2045 gitu di ITB yang kita tahu di ITB ini kan anak-anak cemerlang di Indonesia lah yang bisa lolos situ kan ini anak-anak cemerlang Indonesia yang sekarang menghadapi persoalan bahwa ternyata pinjol pinjaman online di ITB itu sekarang nilainya sampai 450 miliar Bung Rocky. Saya tidak bisa membayangkan itu apa yang terjadi. Itu gila banget ini Bung Rocky. Ini komplikasi soal daya beli dan harapan masa depan. Hmm. Nah, Jokowi tentu mungkin udah dibisikin oleh penasihat-penasihat intelijennya bahwa akan ditagih soal makan siang ini. Karena begitu diucapkan makan siang, itu yang bereaksi pertama adalah rasa aman secara pangan. Kan Hmm. kita selalu anggap bahwa basic needs paling dasar itu adalah ketersediaan pangan itu. Hmm. Dan kalau kita lihat misalnya harga beras sudah naik terus, sudah 3 kali naik.
dan Kepala Badan Pangan Nasional mengatakan sangat susah sekarang untuk menurunkan harga beras tuh. Jadi ini kepanikan sosial dari Jokowi. Kalau dia tidak segera bikin semacam social safety net melalui makan siang gratis, tapi problem tetap sama. Ini soal anggaran, dari mana dapat itu. Jadi bagi Jokowi, dia mau amankan kira-kira reaksi publik terhadap janji dia untuk memakan siangkan sejumlah besar orang Indonesia tuh. Itu sangat berbahaya sebagai janji yang harus dipenuhi. Nggak bisa misalnya mak-mak bilang oke, itu makan siang gratis buat anak gue itu ya bisa kita tunggu 2025 atau 2009 bahkan. Kan ini isu yang udah dipermainkan lama dalam ya mungkin dalam 2 minggu ini isu itu terus hadir. Jadi Jokowi mengira bahwa ini juga akan jadi ledakan sosial. Karena itu dia buru-buru memastikan bahwa itu akan masuk dalam anggaran 2025. Saya hitungnya begitu tuh. Karena nggak ada urgensi Jokowi untuk memastikan makan siang itu kalau bukan kecemasan dia bahwa janji dia itu akan ditagih setiap hari oleh rakyat kecil terutama. Ya, ini jadi semacam ini ya. Ini kebiasaan lama Jokowi sebagai sulap ya, smoke and mirror gitu ya. Jadi mengalihkan Nah, itu. gitu ya. Ya, dia akan fokus lagi di situ tuh. Dan tapi dia lupa bahwa selama dia bikin tirai asap dan cermin itu, moralitas dia turun di kalangan wong cilik justru yang menjadi sasaran dari makan siang gratis itu kan. Karena wong cilik tetap satu waktu akan memanfaatkan isu ini berdasarkan perintah Ibu Mega tuh. Jadi Ibu Mega mungkin bilang iya, boleh aja makan siang tapi angket dulu tuh. Nah, itu 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 masalahnya. Jadi sebenarnya ilmunya Jokowi itu udah kebaca lah ya, gampang ya. Jadi ya, kacanya udah apa orang udah hafal ukuran kacanya dan kemudian tirainya makin menipis nih, smoke-nya makin menipis Bung Rocky ya. Ya mungkin juga udah robek tuh tirainya itu dan langsung kelihatan tuh Ya, ya. bahwa Jokowi sebetulnya telanjang tuh, bukan lagi memakai baju emas tuh. Dan Ya, itu cerita Hans Christian Andersen itu bahwa ya. anak kecil akhirnya tahu bahwa Jokowi memakai baju berlapis-lapis seolah-olah dia bisa tutupi tubuhnya itu, padahal sebetulnya dia ditipu aja oleh orang sekitar dia tuh. Pada faktanya Jokowi telanjang. Seluruh strateginya terbaca oleh publik, apalagi Ibu Mega. Ibu Mega udah hafal itu kelakuan mantan kadernya dia. Ya, 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 ya. Dan kalau kemarin Pak Jokowi bilang bahwa ya sebagai anaknya Ibu Mega kadang-kadang dia bandel, sekarang sih bandelnya keterlaluan kalau sekarang ini udah. Ya buat Mega anak bandel bagus, tapi sekarang ini anak yang melawan wisdom dari orang tuanya tuh. Ya, ya. Dan keseriusan hak angket ini kita mesti dorong supaya ada semacam dorongan moral untuk Ibu Mega tuh. Karena kalau Ibu Mega merasa kok rakyat diam-diam aja, enggak, justru rakyat menunggu Ibu Mega datang di atas mobil komando dan bilang angket, angket, angket. Yes, ya. Ya memang ini kalau Malin Kundang 5.0 gitu ya Bung Rocky itu hanya yang tadi dihadapi oleh hak angket gitu ya. Ya itu tepat sekali itu. Dan orang menunduh hak angket itu juga di dalam satu nafas harapan tentang pemaksulan. Jadi Yes, Jokowi tahu itu, tapi ya. ya seperti biasa Pak Jokowi seolah-olah tenang, padahal sudah setiap malam dia mimpi buruk. Yes, oke baik. Makasih Bung Rocky. Kita nolkan Ya, ya soal apa smoke and mirrornya. yes, nol kan.